Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farrada taubah wa harramal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, katibul athar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatil akhyar. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar. Wa ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan alam habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaah di yaumil kiamah nanti. Sebelum kita mulai pengajian pada pagi hari ini, marilah kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi, kepada para anbiya wal mursalin, kepada para malaikat, para alim ulama, para guru-guru kita. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wa jami'ul azmina rusul alaihim wassalatu wassalam, khususan Nabil Abbas Balyanib Malkan alaihi salam wa ila hadrati Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati jami'il awliya'illahi ta'ala, khususan qutbi rabbani wal ghawthi samadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah, wa ila hadrati Syekh Abi Qasim al-Junaidin al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Bahauddin an-Naqsabandi, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Hasan Syadzili, Syekh Al-Qarni, wa ila hadrati masyayikhina Simbah Haji Ahmad Jazuli Utsman wa zawjatihim Bahnya Radiyah Jazuli wa jami' auladihim Hamim Jazuliki, Munif Jazuliki, Fuad Munim Jazuliki, Munif Jazuliki, Mahfud Siraj wa usulihim wa furu'ihim wa dhurriyyatihim wa man intasaba ilaihim. Pernaus Pak, pernaus saja, pernaus. Siabang yang ajak ngaji di daerah asli. Wa ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Ishaq Ibrahim Al-Majbuli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi asrarihi
fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedua Allah allazi nyatane zat farrada kang majibaken sapa Allah at-taubata ing taubat wa harrama lan ngaramake Allah al-israra ing natepi nglakoni dosa. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan taubat dan mengharamkan terus-menerus melakukan dosa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul athar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Wa ba'du fahadha ta'liqun. Kitab ini menerangkan tentang ala wasiyati Syekhil Arifi Billah, tentang wasiat seorang ulama yang ma'rifat kepada Allah, ulama yang mengenal Allah. Kitab seperti ini biasanya kitab yang menerangkan tentang perjalanan beliau bisa sampai mengenal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni Abi Ishaq Ibrahim Al-Matsbuli. Semoga Allah menjadikan beliau surga tempat kembalinya, dan semoga apa yang dikarang oleh beliau ini bermanfaat dan barokah, bermanfaat untuk kaum muslim, barokah untuk beliau. Awwalul wasiyati, pada awal wasiat dari Syekh Ibrahim Al-Matsbuli, alaika iku netepono sira ayyuhal akhu hei sedulur, bil istiqomati kelawan istiqomah, fit taubati ing dalem taubat. Wahai saudaraku, istiqomahlah di dalam bertaubat kepada Allah. Artinya wasiat beliau kepada kita, jangan sampai taubat kita ini seperti taubat sambal. Ketika makan sambal merasa pedas bilang kapok, atau setelah makan sambal perut sakit, diare sampai buang-buang air, pas sakit kita ngomong kapok, nggak lagi-lagi saya makan sambal. Setelah sembuh makan sambal lagi. Nah, itu namanya taubat sambal. Pesan dari beliau pun sama kepada kita ketika kita bertaubat kepada Allah. Bil istiqomati fit taubat, untuk senantiasa istiqomah di dalam taubat. At-taubatu fil lugati, at-taubatu tawi taubat fil lugati ing dalam bahasa iku ar-ruju'u balik, iku ar-ruju'u balik, yuqalu taba ay raja'a. Taubat secara bahasa adalah kembali. Asal muasal kita manusia diciptakan ke alam dunia
illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di tengah perjalanan kita lupa terhadap diciptakannya kita. Melakukan maksiat, kemudian meninggalkan kewajiban. Secara bahasa itu kembali lagi. Kalau misalnya diibaratkan taubat itu kita punya tujuan. Tujuan kita ke Bandung. Tujuan kita berangkat misalnya ke Banten lah. Tujuan kita berangkat ke Banten, kenapa naik tol, tolnya Cipali. Kalau kita tahu kalau tol Cipali itu salah, bukan tujuan kita untuk ke Banten, harusnya kita kembali ke jalan yang memang menuju ke arah Banten. Itu taubat secara bahasa. Wa fil lughah atau wa fi syar'i, lan ing dalam syara iku arruju'u bali amma andoh saking perkara kana kang ono apa ma iku mazmuman den wodo fi syar'i ing dalam syariat ilama maring barang huwa kang utawi ma iku mahmudun den puji fi syar'i ing dalam syariat. Menurut syara, taubat adalah kembali dari melakukan perkara yang dibenci atau perkara yang terlarang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat menuju perbuatan-perbuatan yang terpuji menurut syariat. Tadi di awal saya katakan, manusia diciptakan ke alam dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian di tengah perjalanan kehidupan kita, setelah kita akil balik, ternyata kita lupa bahwa tujuan kita diciptakan ke alam dunia untuk beribadah kepada Allah, ternyata malah maksiat atau menentang terhadap ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sadar kalau kita sudah keluar dari rel yang seharusnya kita jalankan, maka wajib bagi kita mengganti kesalahan itu dengan berbuat perkara yang menurut syariat itu dipandang baik. Gak cuman kita mengucapkan istighfar saja. Tidak hanya kita ketika bertobat tidak hanya memohon ampunan saja. Akan tetapi kita ganti perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jadi nggak cukup jenengan nangis istighfar. Nggak cukup jenengan ya Allah. Mendingan kalau kita makan sambal pedes itu sampai sakit perut, ya Allah kapuk saya ya Allah. Kalau kita nggak pengen mengalami lagi sakit perut, ya jangan dimakan lagi sambelnya. Kecuali kita masih pengen terus-terusan sakit perut, ya sudah makan terus sambelnya. Kalau kita tidak ingin terus-menerus dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan, maka kita harus istiqomah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan cara itu.
Mengganti perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap baik menurut syariat, ya. Baik menurut syariat. Walahalan iku kedue ya Allah taubat. Bidayatun utawi kawitan wa nihayatun lan katok. Taubat itu mempunyai tahapan, Pak. Taubat itu mempunyai tahapan. Ada taubat yang tingkat dasar, ada taubat yang tingkat maksimum. Ada taubat yang tingkat minimum, ada taubat yang tingkat maksimum. Fabidayatuha mongko utawi taubat. Fabidayatuha mongko utawi kawitane taubat. Fabidayatuha mongko utawi kawitane taubat iku ataubatu taubat minal kabairi saking piro-piro dosa gede. Taubat yang dasar, taubat yang minimum adalah taubat dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Mati. Cek, mati. Cek, mati. Nggak di charger nih. Nah, enak begini. Taubat yang minimum adalah taubat dari melakukan dosa-dosa besar seperti berzina, membunuh. Itu kita bertaubat. Jadi taubat yang pemula. Ini kayak kita nih. Kita baru merasa berbuat dosa itu kalau perbuatan dosanya yang besar. Kalau habis misalnya habis bunuh orang baru ngerasa berbuat dosa. Habis zina baru merasa berbuat dosa. Kalau kita merasa berbuat dosa ketika setelah melakukan dosa besar, berarti itu adalah permulaan dari bertaubat. Tsummas shaghair. Kemudian taubat dari dosa-dosa kecil. Ya, setelah kita membiasakan diri bertobat, kemudian tidak lagi melakukan dosa-dosa besar. Yang tadinya kita ahli maksiat, tukang bunuh, tukang zina, tukang mabuk, tukang rampok. Kemudian kita bertaubat. Istiqomahlah kita di dalam taubat dosa besar. Naik tingkatan dosa-dosa yang dianggap kecil. Ya. Seperti apa? Berbohong. Ya. Dosa-dosa yang dianggap kecil. Setelah naik tingkatan kita melakukan taubat dari dosa kecil. Artinya berarti tidak lagi melakukan dosa kecil. Ya. Yang namanya taubat itu kita tidak lagi melakukan itu. Kalau balik lagi bukan taubat. Kapok doang. Tsummal makruhat. Kemudian setelah kita bertobat dari dosa kecil, taubat dari perkara-perkara yang dimakruhkan. Seperti apa? Nah, ini berat ini yang makruh ya. Ngerokok. Nah, Pak Haji ini kita nggak tobat-tobat nih, nggak naik-naik ini kita kalau masih ngerokok nih. Tapi kalau rokok sih saya masih punya dalil lah. Saya masih punya dalil kayak untuk mengatakan rokok itu bukan makruh bagi saya. bagi saya, bukan bagi jenengan ya. Saya itu bisa jadi wajib rokok buat saya tuh. Habis kalau nggak ngerokok ngebleng. Ya. Kayak puasa ini sangat menyiksa karena sehari penuh kita nggak rokokan.
Ya. Tsummal makruhat, bertobat dari perkara-perkara yang makruh. Makruh itu sesuatu yang memang tidak disukai. Nggak dosa, cuman tidak disukai. Ketika kita meninggalkan perkara yang makruh, kita mendapat pahala. Ketika kita melakukan sesuatu yang makruh, tidak dosa. Makan makanan yang berbau, seperti makan bawang, bercerai, itu kan perkara yang halal tapi tidak disukai oleh Allah. Summa min khilafil aula, kemudian bertobat dari melakukan sesuatu yang menurut syariat ini tidak baik. Kalau kata orang Sunda itu taubat dari perkara pamali. Ya. Seperti duduk di palang pintu, ya, atau apalah ya, sesuatu yang memang kurang baik lah. Makan sambil berdiri, kencing sambil berdiri, jangan kencing sambil berlari, Pak. Kencing berdiri aja pamali, ya, apalagi kencing sambil berlari. Kencing sambil berdiri itu harus ditaubati. Tingkatan yang selanjutnya tuh. Jadi dari mulai taubat dari dosa besar, kemudian taubat dari dosa kecil, kemudian taubat dari perkara yang makruh, taubat dari khilafil aula, sesuatu yang kalau maknanya nulayani luwih utama. Atau perkara-perkara yang kurang baik lah, ya. Perkara yang kurang baik. Tertawa terbahak-bahak, itu khilafil aula termasuknya. Ditaubatin tuh, Pak. Jangan kalau habis ketawa ngakak itu wah sampai lupa. Itu taubat, ya. Segera taubat. Astagfirullahaladzim. Dan tidak begitu lagi. Tsumma min ru'yatihil hasanat. Selanjutnya secara berurutan setelah kita taubat dari melakukan perkara yang kurang baik, kemudian kita bertobat dari anggapan-anggapan bahwa diri kita adalah orang yang baik. Dosa besar sudah tidak kita lakukan. Dosa kecil sudah tidak kita lakukan. Makruh tidak kita lakukan. Perkara yang kurang baik tidak kita lakukan. Otomatis biasanya godaannya di sini. Semua sesuatu yang kurang baik sudah kita tinggalkan. Rata-rata nih mentoknya di sini. Setelah itu diri kita merasa paling baik. Orang lain masih ngerokok, neraka itu kan. Nggak sholat berjamaah, susah masuk surga. Nah, nih lihat saya tiap subuh ngaji, nih lihat saya tiap subuh berjamaah, tiap 5 waktu sholat, saya mau selalu sholat berjamaah. Saya ini orang baik, Pak. Gitu. Ini harus taubat, Pak. Kalau jenengan sudah merasa diri jenengan ini baik, harus ditaubati. Karena orang baik itu selalu merasa dirinya belum baik. Kalau sudah merasa dirinya baik, berarti belum baik. Jadi summa min ru'yatihil hasanat. Taubat dari merasa diri kita ini sudah baik.
Thumma min ru'yatihi annahu shara ma'dudan min fuqara'iz zaman. Kemudian bertobat dari anggapan bahwa dirinya termasuk kekasih Allah. Merasa, Pak, kalau sudah bertobat dari merasa baik akhirnya kan tawadhu. Tawadhu. Biasanya kalau udah tawadhu ini kadang-kadang suka ada keanehan, Pak. Muncullah keramat. Tahu-tahu apa? Misalnya lagi jalan hujan, diam kamu hujan, berhenti. Saya lagi di jalan, ntar kalau mau hujan lagi setelah saya nyampe rumah, berhenti hujannya. Wah, jangan-jangan saya walinya Allah. Udah merasa jadi walinya Allah, udah merasa jadi kekasihnya Allah. Segera bertaubat. Segera bertaubat. Jangan diaku. Kalaupun misalnya benar kita nih mempunyai karomah, jangan diakuin. Kalau udah mulai diakuin keramat itu, diakuin bahwa dengan kita mempunyai keramat, kita adalah kekasihnya Allah. Taubat. Segera bertaubat. Thumma min ru'yatihi annahu shadaqa. Kemudian bertobat dari anggapan bahwa dirinya telah benar dalam melakukan taubat. Wah, udah semua taubat saya lakukan, udah benar saya. Semua dosa besar enggak pernah saya lakukan, dosa kecil, makruh, khilafil aula, semua sudah saya tinggalkan. Bahkan saya nggak merasa diri saya ini sebagai kekasih Tuhan. Berarti taubat saya udah benar. Nah, ini harus segera ditaubati. Wa amma nihayatuha. Thumma min kulli khatirin yakhturu lahu fi ghairi mardatillah. Kemudian bertaubat dari segala kehendak hati yang tidak diridhoi oleh Allah. Jenengan nggak ngelakuin maksiat, tapi hati nih, hati trek ketika misalnya melihat apa sesuatu yang memang tidak diridhoi oleh Allah, di hati kita kerentek. Nah, saya enak kali ya sekali-kali megang pantatnya perempuan misalnya nih ya. Tapi baru kerentek, belum enggak dilakuin, tapi hati itu berpikiran saya mau melakukan dosa gitu. Baru kerentek aja. Ini segera bertaubat. Terakhir, wa amma nihayatuha fattaubah. Puncak dari taubat adalah kullama ghaffala an syuhudi rabbih ta'ala tarfata aini. Ketika sedetik saja kita lupa terhadap Allah, segera kita bertaubat. Nah, kira-kira kita lupanya sedetik apa? Seharian kayaknya. Setiap detik, bukan sedetik ya. Kalau ini taubat dari melupakan Allah satu detik, sekejap mata. Kalau kita setiap detik melupakan Allah, berarti belum mencapai puncaknya taubat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Wa dzakaral muhaqqiqun, kemudian wa dzakarolan nustur sopos al muhaqqiquna wong kang ahli hak min ahli tariq saking ya Allah
ahli ibadah dalane maring makrifat ing Allah annaman satuhune wong nadama kang ya Allah ala dzambihi wa atarafa bihi faqad sahhat taubatuhu. Kemudian setelah kita mencapai puncak daripada taubat, walaupun sekejap kita melupakan Allah, langsung buru-buru kita memohon ampunan kepada Allah. Nah, cara taubat, adapun caranya kita bertaubat kepada Allah, pada dasarnya cukup menyesali segala sesuatu yang pernah kita lakukan dan mengakui dosa-dosa kita. Sebetulnya udah cukup seperti itu. Menyesal. Ya Allah, tadi saya ngeliatin cewek cantik lewat. Nyesel saya ya Allah, enggak saya teriakin. Bukan menyesal Pak De. Bukan menyesal berbuat dosa, nyesalnya enggak ngajak kenalan. Nyesel saya enggak saya liatin dengan penuh nafsu misalnya. Ya Allah, saya tobat, nyesel banget. Saya udah ngelakuin dosa. Kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Tobat yang benar. Menyesali terhadap perbuatan dosa dan mengungkapkan atau mengakui dosa-dosa yang kita lakukan. Yang tidak disukai Allah tuh gini Pak. Yang tidak disukai Allah itu bukan orang yang berbuat dosa. Tetapi ketika kita berbuat dosa, tidak merasa bahwa perbuatan dosa kita adalah dosa. Kadang-kadang banyak yang seperti itu. Akui bahwa kita melakukan maksiat berarti kita sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai perbuatan dosa yang kita lakukan hanya disesali saja tapi tidak mengakui bahwa itu adalah dosa. Artinya menyangkal. Wah, itu mah nggak apa-apa gitu, bukan begitu. Kalau kita maksiat hanya mendapatkan dosa saja. Maksiat kemudian tidak merasa apa-apa. Tetapi kalau kita melakukan maksiat, kemudian perbuatan maksiat kita anggap ini tidak masalah dan bukan sebuah maksiat, berarti kita telah murtad. Menganggap halal sesuatu yang haram berarti murtad. Di Sulam Taufik begitu. Menganggap halal sesuatu yang diharamkan itu adalah perbuatan murtad. Nah, maka ketika kita bertaubat kepada Allah, tidak cukup dengan beristighfar saja, tidak cukup dengan kita memohon ampunan saja, tetapi mengakui, menyesali dan mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat. Maka sah taubat yang seperti itu. Kenapa sah dikatakan sah taubat yang seperti itu? Lianna Allah Ta'ala lam yakussu alaina fi taubati abina sayyidi Adam alaihi salatu wassalam illa al-iqtiraf wan nadimu falau kana thumma amrun zaidun liqassahul alaina wa qawlil ulama. Kenapa taubat ini cukup dengan menyesali telah berbuat dosa dan mengakui segala perbuatan dosa itu adalah sah? Karena Allah Ta'ala tidak pernah menceritakan kepada kita di dalam taubatnya Sayyidina Adam alaihi salam
kecuali Sayyidina Adam alaihissalam itu bertobat dengan iktiraf dan menyesal. Gak ada tuh di dalam cerita di Quran ataupun di hadis Nabi tentang taubatnya Nabi Adam selain daripada pengakuan dosa dan menyesali dosa. Sehingga ya cukup dengan itu saja kita bertobat. Walaupun ya sebagian ulama menyatakan bahwasannya taubat itu anna min syarti taubah al-iqla'u wal azma alla ya'udah. Sebagian ulama mengatakan selain daripada kita menyesali dan mengakui perbuatan dosa tersebut, kita juga dianjurkan untuk menyatakan bahwa tobat harus disertai dengan niat yang kuat dan tidak mengulangi lagi. Harus disertai dengan niat yang kuat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Wajah. Kalau para ulama nih, itu kaul ulama. Jadi kalau perintah Allah cukup dengan kita menyesali dan mengakui perbuatan dosa tersebut. Para ulama menambahkan, nggak cukup sampai di situ. Berhenti berbuat dosa, menyesali segala perbuatan dosa, kemudian berjanji tidak melakukan perbuatan itu lagi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Innama akhadhuhu bi tariqil istinbat. Pernyataan itu hasil daripada ijtihadnya para ulama. Sebab apa? Kenapa ulama beristinbat atau ijtihad seperti itu? Harus ditambahi dengan berjanji iznadimu ala syai'in man lawazimil iqla' wal azmu alla ya'uda wa ma'lumun anna bitaubah taghfaru huququllah ta'ala wa dhulmul abdi li nafsihi ila akhirih. Karena orang yang benar-benar menyesal, kita akan dianggap bertobat, yakni dengan tidak melakukan lagi. Kalau yang namanya menyesal itu pasti tidak akan melakukan lagi. Kalau melakukan lagi bukan menyesal.